Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah berdiri teguh dalam Tuhan. Berdiri teguh dalam Tuhan. Apa yang Tuhan maksudkan dengan berdiri teguh di dalam Tuhan? Kemarin kita sudah belajar ya Bapak Ibu ya. Dan pesan Tuhan ini sudah disampaikan juga oleh Bapak Gembala. Saya percaya setiap kita boleh menangkap dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan melalui pesannya dalam minggu ini. Tentunya sangat menarik ya Bapak Ibu untuk kita sama-sama pelajari. Kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan ada penekanan-penekanan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Dijelaskan seperti ini Bapak Ibu. Seperti pohon-pohon yang kering dan lemah akarnya di tengah musim hujan, angin yang kencang, di mana pohon-pohon tersebut mudah sekali untuk menjadi tumbang. Demikian pula orang percaya yang tidak teguh di dalam Tuhan, dikatakan mudah sekali untuk menjadi tumbang, tanda kutip. Selanjutnya, dikatakan seperti ini Bapak Ibu, dibutuhkan orang-orang percaya yang tetap berdiri tegak di tengah situasi dunia yang penuh dengan goncangan. Tumbangnya orang percaya dinyatakan dalam berbagai kondisi, seperti turut menjadi serupa dengan dunia. Hidup yang kehilangan tujuan, gagal mempertahankan standar kebenaran, dan lain-lainnya Bapak Ibu. Tuhan ingin kita bukan hanya menjadi pribadi yang hanya sekedar bertahan hidup, bukan yang penting bertahan hidup, bukan. Namun hidup yang tetap teguh, ini yang ditekankan, mempertahankan iman hingga akhir. Ini sangat-sangat, kalau kita pelajari, membaca ulang, mendengarkan ulang lagi Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Tuhan tekankan supaya kita teguh mempertahankan iman hingga akhir. Nah, kita mau lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Filipi pasal 4 ayat 1, ini yang menjadi dasarnya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nasihat ini Paulus sampaikan secara khusus kepada jemaat di Filipi Bapak Ibu. Agar apa? Agar mereka tetap berdiri teguh dalam Tuhan di tengah berbagai tantangan atau goncangan yang mereka hadapi pada masa itu. Salah satu contohnya adalah goncangan yang mereka hadapi ya, tentang adanya keteladanan hidup yang salah di tengah-tengah hidup mereka. Kita bisa lihat di dalam Filipi pasal 3 Bapak Ibu, ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan secara cepat. Ya, Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Di ayat 17 dijelaskan tentang ikutilah teladanku. Karena ada cara hidup orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Makanya Paulus tekankan, ikuti teladanku, ikuti teladan kami. Ada orang-orang percaya mungkin yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga orang-orang yang percaya yang terus bertahan mulai melihat bahwa ini mana yang benar yang harus kita ikutin gitu loh. Saya coba mempelajari kata ikutilah teladanku.
Teladan seperti apa? Teladan seperti yang Tuhan ajarkan, Tuhan sampaikan. Seperti yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi pada saat itu. Ya karena kalau orang-orang percaya terpengaruh dengan keteladanan seperti itu, ujungnya adalah kebinasaan tentunya. Paulus tidak mau itu terjadi. Ujungnya adalah kehancuran yang terjadi. Jadi benar-benar Paulus berkatakan harus berhati-hati. Itu tantangannya itu begitu luar biasa Bapak Ibu. Tantangan juga yang kita hadapi hari-hari ini ya hampir sama. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kan melalui pesan Tuhan ini? Apa yang harus kita lakukan agar setiap kita tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Khususnya di tengah situasi yang penuh goncangan ini. Pagi hari ini kita akan belajar dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah tetaplah menjaga hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Tetaplah menjaga hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Ini yang perlu kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu, agar setiap kita dapat tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi pasal 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu, wah ini luar biasa, bahwa kamu teguh berdiri. Dalam apa? Dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita apa Bapak Ibu? Berita Injil. Jadi apa yang kita lihat dari ayat ini Bapak Ibu? Firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk bisa berdiri teguh dalam Tuhan ada perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Perjuangan apa? Perjuangan dalam hal iman yang timbul dari pendengaran atau dari berita Injil. Kita pernah mempelajari Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Injil itu adalah kekuatan Allah. Tetapi yang menjadi fokus pembahasan kita Bapak Ibu pada hari ini tentang kata berpadanan dengan Injil Kristus. Apa sih yang dimaksud dengan hidup berpadanan dengan Injil Kristus Bapak Ibu? Berpadanan artinya adalah dari kata aksios. Artinya adalah dengan cara yang sesuai. Dengan cara yang patut. Itu dijelaskan di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12. Kata yang sesuai ini Bapak Ibu. Ya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12 demikian firman Tuhan, dan meminta dengan sangat supaya apa? Supaya kamu hidup sesuai dengan apa? Kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Paulus juga menyampaikan bahwa kewarganegaraan kita adalah kerajaan surga. Artinya harus sesuai, cara hidup orang-orang percaya harus sesuai dengan itu. Harus sesuai dengan gaya kehidupan kerajaan surga. Tentu tidak mudah Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar. Kita mau belajar untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Karena kalau gini Bapak Ibu, kalau kita tidak hidup berpadanan dengan Injil Kristus, maka kita akan mudah hancur. Gampang terombang-ambing. Iman kita mudah tumbang. Makanya Tuhan ingatkan harus hidup sepadan, berpadanan dengan Injil. Ya. Tujuannya cuma dua ini Bapak Ibu untuk berpadanan. Yang pertama itu supaya iman kita teguh dan tidak mudah goyah. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, tujuan yang kedua supaya kita menjadi pribadi yang hidup berlandaskan firman Tuhan.
bukan berlandaskan dunia. Karena banyak orang-orang yang tumbang hari-hari ini karena tidak punya landasan yang benar. Tidak berlandaskan, tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita harus bersama-sama belajar untuk tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kuncinya adalah hidup berpadan dengan Injil Kristus, Bapak Ibu. Kita tahu tantangan-tantangan yang kita hadapi saat-saat ini begitu menggoncangkan iman orang-orang percaya. Kalau kita tidak hidup berpadanan dengan Injil, kita habis. Kita selesai, Bapak Ibu. Ya. Tantangan-tantangan yang kita hadapi tidak mudah hari-hari ini. Kita sama-sama memperhatikan itu. Dikatakan yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan yang sesuai dengan kehendak diri kita sendiri. Itu yang Tuhan ingatkan di dalam poin pertama ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Yang kedua adalah tetaplah hidup berpegang pada ajaran-ajaran yang benar, atau ajaran-ajaran yang murni berdasarkan Alkitab sebagai pedoman iman atau hidup orang percaya. Karena kalau hari-hari ini kita perhatikan ada banyak orang-orang percaya yang mulai tergoncangkan imannya. Tidak hidup di dalam ajaran-ajaran yang sehat dan murni, Bapak Ibu. Karena tidak semua apa yang kita dengar, semua apa yang kita lihat dapat membangun iman kita. Tidak semua. Mungkin malah sebaliknya itu menghancurkan iman kita. Kepercayaan kita kepada Kristus. Apalagi kalau kita perhatikan hari-hari ini, ya di media sosial, Bapak Ibu ya. Ada banyak pengajaran-pengajaran itu muncul. Itu menggoyahkan, menghancurkan. Ya kan? Kita sudah diingatkan sama Bapak, yang penting mah ada konten YouTube. Kita bisa lihat tentang perdebatan-perdebatan yang terjadi kan. Dasarnya bukan ajaran yang sehat, dasarnya adalah pemikiran sendiri. Filsafat sendiri. Itu betapa ngerinya, Bapak Ibu, kalau kita lihat media sosial begitu menakutkan. Orang-orang memutarbalikkan kebenaran, ajaran-ajaran yang alkitabiah, yang sehat, diputarbalikkan dengan dasar pengalaman sendiri, dasar pemikiran sendiri, dasar pengetahuan sendiri. Akhirnya banyak orang-orang yang melihat itu kan. Ini sangat bahaya kalau kita tidak hidup berpegang pada ajaran-ajaran yang sehat. Makanya perlu kita tertanam. Makanya perlu kita dimuridkan. Perlu hidup dalam komunitas yang sehat, Bapak Ibu. Sekarang menemukan komunitas yang sehat susah. Harusnya itu dimulai dari keluarga yang kuat, Bapak Ibu. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Ya kan? Jangan sampai ajaran-ajaran tentang Kristus, tentang iman dapatnya dari luar. Itu ngeri itu. Kalau tidak disaring, Bapak Ibu, ini sangat sangat membahayakan. Ini bisa menggoncangkan iman orang-orang percaya. Karena itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang dewasa, segala umur orang bisa akses apa saja. Ya, kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Harus ada waktu untuk membaca, menggali, ya, mempraktekkan firman di dalam kehidupan setiap kita masing-masing ya. Contohnya di dalam keluarga mungkin Bapak Ibu ya. Ya, kita juga bersyukur kita di dalam konsil kita belajar ya. Ya, di dalam pembacaan mungkin dalam keluarga. Ada topik-topik tertentu yang harus ya saling belajar satu dengan yang lain. Memberikan pertanyaan seperti itu supaya membangun. Jangan sampai nanti kita dapatnya dari luar yang gak jelas gitu loh. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Dikatakan gini. Sebab itu berdirilah teguh. Ini dari kata yang sama ya Bapak Ibu dari Filipi pasal 4 ayat 1. Dari steko. Dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Sebab itu berdirilah teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Kata berpegang di sini adalah bukan sekedar berpegang biasa ternyata. Ini Pak Ishak sudah sampaikan ya. Tetapi memegang dengan erat. Dari kata krateo. Tidak melepas,
Arti lainnya adalah menahan, menangkap, dan menyatakan tetap. Jadi apa yang harus kita pegang? Yang harus kita pegang adalah ajaran-ajaran yang sumbernya jelas dari Alkitab. Kemarin disampaikan alamatnya mesti ada. Bukan dari sumber yang lain yang menyesatkan Bapak Ibu. Ya. Jadi Paulus memastikan jangan sampai jemaat di Tesalonika berpegang kepada ajaran-ajaran yang tidak pernah Paulus ajarkan kepada mereka. Makanya Paulus katakan ajaran dari kami, baik itu secara lisan maupun tulisan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Karena ajaran yang sehat membuat iman kita itu bertumbuh Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan hari-hari ini Bapak Ibu ya, banyak orang yang murtad. Ada banyak orang-orang yang meninggalkan imannya di dalam Kristus. Ada banyak orang-orang yang menyangkal. Tidak hidup dalam ajaran-ajaran yang sehat. Ya kan? Mungkin juga gereja-gereja sekarang perhatiannya bukan lagi pengajaran-pengajaran. Pengajaran itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Itu pondasi supaya kita terus bisa berjalan kepada Kristus. Jadi apa yang harus kita pegang? Ajaran-ajaran yang sehat. Ajaran-ajaran yang sumbernya jelas dari Alkitab Bapak Ibu. Bukan yang lahir dari pikiran manusia sendiri. Tapi itu lahir dari pikiran Allah. Dari hikmat Allah. Atas kehidupan setiap kita. Dan mari kita lihat 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Jadi kita benar-benar harus berpegang pada ajaran-ajaran yang benar. Ini sebagai penutupnya Bapak Ibu. 1 Korintus 16 ayat 13. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dikatakan berdirilah dengan teguh dalam iman. Jadi inilah yang dapat kita boleh renungkan bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama kita pelajari tetap menjaga hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Yang kedua adalah tetap hidup berpegang pada ajaran-ajaran yang benar. Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang menggoncangkan iman orang percaya hari-hari. Dua hal ini yang kita dapat pelajari Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.